Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dimana pada perkuliahan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan meskipun kita melakukan perkuliahan secara online. Dan tak lupa pula kita mengirim salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami yang berjudul penipuan komputer. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikrawati sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan pemateri kedua Muhammad Aril, dan selanjutnya Andini Dwi Cahyani sebagai pemateri ketiga. Nah, langsung saja, adapun materi yang pertama itu ada ancaman SIA. Ancaman SIA itu ada 4. Yang pertama itu bencana alam dan politik seperti kebakaran dan panas berlebihan. Kemudian yang kedua itu kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi perangkat. Contohnya seperti kegagalan fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga itu tindakan perangkat yang disengaja. Contohnya seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Kemudian ancaman yang terakhir itu tindakan yang disengaja atau kejahatan komputer. Contohnya seperti sabotase. Kemudian materi yang kedua itu definisi penipuan. Penipuan itu adalah beberapa dan semua sasaran yang digunakan seseorang untuk mencakup keuntungan dari orang lain yang dirugikan. Selanjutnya materi yang ketiga itu jenis-jenis penipuan. Nah, jenis-jenis penipuan ini ada 2 macam. Yang pertama itu jenis penipuan berbeda dan jenis penipuan bisnis. Nah, jenis penipuan berbeda ini ada 2 jenis. Yang pertama itu korupsi, di mana korupsi ini contohnya seperti penyuapan dan penyogokan tender. Kemudian itu yang kedua penipuan investasi, contohnya seperti penipuan sekuritas. Nah, jenis penipuan bisnis itu ada 2 macam. Yang pertama itu penyalahan gunaan aset. Contohnya seperti pencurian aset perusahaan yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian kecurangan pelaporan, di mana perilaku yang disengaja atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Nah, selanjutnya itu materi yang kedua itu akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu siapa yang melakukan penipuan dan mengapa. Ketika peneliti membandingkan karakteristik psikologis dan demografis pada kriminal kerah putih, kriminal dengan kekerasan, dan publik, mereka menemukan perbedaan signifikan antara kriminal kekerasan dan kerah putih. Mereka menemukan sedikit perbedaan antara kriminal kerah putih dan publik. Beberapa pelaku penipuan tidak puas dan tidak bahagia dengan pekerjaan mereka dan mencari pembalasan kepada pemberi kerja mereka. Sementara yang lain merupakan karyawan yang berdedikasi, pekerja keras, dan terpercaya. Sebagian besar tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Mereka jujur, memiliki nilai, dan bagian dari anggota yang dihargai oleh komunitas mereka. Dengan kata lain, mereka adalah orang baik yang melakukan hal yang buruk. Pelaku penipuan komputer umumnya lebih muda dan memiliki pengalaman dan kemampuan komputer. Beberapa termotivasi atas dasar rasa penasaran, pencarian untuk pengetahuan, dan keinginan untuk belajar bagaimana beberapa hal dapat bekerja dan tantangan mengalahkan sistem. Beberapa melihat tindakannya sebagai permainan dan bukan perilaku yang tidak jujur. Lainnya melakukan penipuan komputer untuk memperoleh pengakuan di komunitas hacker. Adapun sejumlah pelaku penipuan yang besar dan tumbuh lebih bersifat predator dan membuat tindakan mereka menjadi uang. Pelaku penipuan ini lebih seperti kriminal kerah biru yang memperdaya orang lain dengan merampok mereka. Perbedaannya adalah mereka menggunakan komputer, bukannya dengan senjata.
Materi selanjutnya mengenai penipuan komputer. Penipuan komputer atau computer fraud adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya meliputi yang pertama, pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras atau data. Yang kedua, pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Dan yang ketiga, memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Meningkatnya penipuan komputer. Salah satu contohnya yaitu diperkirakan bahwa biaya penipuan komputer di Amerika Serikat antara 70 miliar dolar hingga 125 miliar dolar per tahun, dan biaya tersebut meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sistem komputer secara khusus rentan terhadap alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau mengganti sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat dan meninggalkan sedikit bukti. Salah satu bank merugi 10 juta dolar hanya dalam beberapa menit. Yang kedua, penipuan komputer dapat lebih sulit dideteksi dibandingkan jenis penipuan lain. Beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok ke sistem mereka. Jumlah dan ragam dari titik akses ini secara signifikan meningkatkan risiko. Yang ketiga, program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali untuk mengoperasikan program yang tidak sesuai selama program tersebut digunakan. Komputer pribadi atau personal komputer PC sangat rentan. Sulit untuk mengendalikan akses fisik untuk setiap PC yang mengakses jaringan, data mereka dapat hilang, dicuri, atau salah tempat. Selain itu, penggunaan PC secara umum tidak menyadari pentingnya pengendalian dan keamanan. Dan yang keempat, semakin banyak legitimasi yang diberikan kepada pengguna, semakin besar risiko penyerangan ke jaringan. Sistem komputer menghadapi sejumlah tantangan yang unik. Yang pertama, keandalan. Kedua, kegagalan peralatan. Ketiga, ketergantungan pada daya. Keempat, kerusakan dari air atau api. Kelima, kerentanan terhadap interferensi elektromagnetik dan interupsi, serta mendengarkan pembicaraan yang tidak seharusnya didengar. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan komputer. Jadi adapun cara bagaimana agar penipuan itu tidak terjadi. Yang pertama, menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Kemudian yang kedua, mengatur struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasional dan risiko yang meminimalkan kemungkinan penipuan. Kemudian yang ketiga, membutuhkan pengawasan komite audit yang aktif, terlibat dan independen dari dewan direksi. Kemudian yang keempat, menetapkan otoritas dan tanggung jawab untuk tujuan bisnis atas departemen dan individu tertentu, mendorong mereka untuk menggunakan inisiatif untuk menyelesaikan masalah dan menjaga tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kelima, mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia untuk memperkerjakan, mengompensasi, mengevaluasi, mempromosikan, dan menegur karyawan dengan mengirimkan pesan mengenai tingkah perilaku etis dan integritas yang disyaratkan. Kemudian mengembangkan serangkaian kebijakan anti penipuan komprehensif yang dengan jelas menentukan ekspektasi untuk perilaku yang jujur dan etis, serta menjelaskan konsekuensi tindakan yang tidak jujur dan curang. Kemudian secara efektif mengawasi karyawan, termasuk memonitor kinerja mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian memberikan karyawan program dukungan. Hal ini memberikan tempat bagi karyawan untuk berpaling ketika mereka menghadapi tekanan yang mungkin dapat mendorong mereka melakukan penipuan. Kemudian menjaga jalur komunikasi terbuka dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak eksternal yang relevan seperti bank, regulator, kemudian otoritas pajak, dan lain-lain. Kemudian membuat dan mengimplementasikan kode etik perusahaan dalam bentuk tertulis atas harapan perusahaan terhadap karyawannya. Kemudian melatih karyawan dalam
integritas dan pertimbangan etis, serta pengukuran keamanan dan pencegahan penipuan. Kemudian mensyaratkan liburan karyawan tahunan dan mendatangani perjanjian rahasia serta secara periodik merotasi karyawan penting. Kemudian mengimplementasikan pengembangan proyek formal dan ketat dan pengendalian akuisisi serta pengendalian manajemen perubahan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan hukuman karena melakukan penipuan dengan menuntut pelaku penipuan. Nah, itulah tadi cara untuk mencegah agar penipuan tidak terjadi. Kemudian adapun bagaimana meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan itu, yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat, kemudian memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Kemudian mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem, kemudian menjaga akses fisik dan jauh untuk sumber daya sistem terhadap personel yang berwenang.